Aurelia Tirta, gadis 21 tahun yang lahir dalam kemewahan, tumbuh di balik pagar tinggi rumah dinas seorang duta besar. Sejak kecil, kehidupannya diatur protokol, dijaga ketat, dan dikelilingi orang-orang yang membatasi setiap langkahnya. Ia tak pernah bebas ke mal tanpa pengawal, tak bisa jalan sore ke taman tanpa izin, bahkan tak bisa menentukan dengan siapa ia berteman. Hidupnya terlihat sempurna dari luar, tapi hampa di dalam. Saat ia menginjak usia 21, ayahnya memperkenalkan pengawal pribadi baru bernama Drestan Atmaja. Pria berusia 32, tinggi semampai, bahu bidang, berkulit sawo matang dengan rahang tegas dan tatapan kosong yang dingin. Ia bukan pengawal biasa. Ia mantan pasukan elit yang kini ditugaskan khusus mengawal keluarga duta besar. Cara jalannya tegap, cara bicaranya kaku, dan wajahnya tak pernah menunjukkan emosi, bahkan saat berbicara. Aurelia yang awalnya menganggap kehadiran Drestan seperti pengawal lainnya, perlahan merasa terganggu, tapi bukan karena takut. Justru sebaliknya, ia terganggu karena penasaran. Di saat semua pria yang ia temui selama ini mudah luluh pada senyuman atau rayuannya, Drestan seperti tak tersentuh. Ia bahkan nyaris tak pernah menatap mata Aurelia langsung. Semakin ia dicueki, semakin ia terusik. Dan dari keterusikan itulah, benih-benih rasa tumbuh diam-diam. Hari-hari berlalu. Aurelia mulai menggoda dengan cara halus. Ia sengaja mengenakan gaun lebih terbuka, menyemprotkan parfum lebih kuat, menatap Drestan lebih lama saat sedang bersiap ke acara kenegaraan. Tapi tak sekalipun pria itu memberi respons. Hanya satu kali Drestan mengangkat alis saat melihat Aurelia mengenakan gaun merah menyala, tapi hanya sebatas reaksi profesional. Tidak lebih. Gaunnya terlalu ketat untuk acara formal. "Nona," ucap Drestan datar suatu sore. "Tolong ganti sebelum ayah Anda melihat." Bukannya marah, Aurelia justru senyum kecil. Itu pertama kalinya pria itu mengomentari penampilannya. Ada rasa senang aneh yang menyelinap di dada. Meski komentar itu bukan pujian. Tapi ternyata itu hanya satu-satunya momen di mana Drestan pernah menyebut dirinya dengan kalimat pribadi. Setelahnya, ia kembali menjadi tembok. Dingin. Tak tersentuh. Aurelia mulai frustasi. Ia bukan gadis biasa. Ia cantik, cerdas, dan tahu bagaimana membuat pria jatuh hati. Tapi Drestan seperti batu karang yang tak bisa dihancurkan ombak manapun. Suatu malam, saat mereka pulang dari acara resmi, mobil yang mereka tumpangi menembus hujan deras. Di dalam kabin yang remang, Aurelia memberanikan diri bertanya, "Kenapa kamu selalu menjauh dariku?" Drestan yang duduk di depan hanya diam, tak menoleh, tak bergeming. "Aku tahu kamu dengar. Aku tahu kamu lihat semua yang kulakukan. Tapi kamu selalu pura-pura tak melihat. Kenapa?" Masih tak ada jawaban. Aurelia tertawa kecil, pahit, lalu bersandar di kursi belakang sambil menatap jendela. Air hujan di balik kaca tampak seperti gemah hatinya. Dingin, basah, dan tak bersuara. Setibanya di rumah, Aurelia langsung masuk kamar. Ia menutup pintu dengan keras, melempar sepatu, lalu duduk di tepi ranjang. Dadanya sesak. Ia merasa dipermalukan oleh rasa sendiri. Tapi bukan karena Drestan kasar. Justru karena pria itu terlalu baik menjaga jarak. Terlalu bersih dari niat. Dan entah kenapa, itu justru membuat luka lebih dalam. Malam itu ia menangis diam-diam. Tak ada yang tahu. Ia terlalu bangga untuk mengaku pada siapapun bahwa ia jatuh cinta pada pengawal sendiri, dan cintanya tak berbalas. Ia terlalu malu untuk mengungkapkan bahwa perasaan itu tumbuh bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena rasa aman yang anehnya hanya muncul saat Drestan berada di dekatnya. Keesokan harinya, ia menemui ayahnya dan mengatakan bahwa ia ingin melanjutkan kuliah ke Eropa. Bukan karena pendidikan, tapi karena ingin pergi sejauh mungkin dari sosok yang membuatnya terjebak dalam perasaan yang menyakitkan. "Saya ingin kuliah ke Praha, Pak. Semester depan," katanya tegas.
Ayahnya sempat terkejut, tapi menyetujui karena menganggap putrinya mulai dewasa dan ingin mandiri. Namun keputusan itu bukan soal kemandirian, tapi soal pelarian. Saat Aurelia menyampaikan keputusannya di meja makan, semua orang diam, kecuali satu orang, Drestan. Meski ekspresinya tetap tenang, Aurelia sempat menangkap gerakan kecil di rahang pria itu. Seperti menahan sesuatu. Tapi lagi-lagi, tak ada kata, tak ada reaksi. Hanya diam yang menyiksa. Hari-hari berikutnya, Aurelia mulai mengurus keberangkatannya. Tiket, visa, apartemen, semuanya ia siapkan sendiri. Ia sengaja tidak meminta bantuan siapapun, termasuk Drestan. Ia ingin pergi tanpa meninggalkan jejak. Jika kepergiannya tak dihalangi, maka ia akan tahu bahwa ia benar-benar tak pernah dianggap. Seminggu sebelum keberangkatan, ia mengemasi semua barang pribadinya. Di malam terakhir sebelum pindah, ia berdiri di balkon kamar, memandangi langit Jakarta yang mendung. Drestan berdiri di bawah, seperti biasa, mengawasi rumah dari sudut gerbang. Ia berdiri tegap, memegang earset kecil di telinganya. Satu tangan menyilang di dada, satu lagi menggenggam alat komunikasi. Aurelia menatap pria itu dari lantai 2, lalu berkata pelan, hampir seperti berbisik ke angin. Aku pergi karena kamu gak pernah melihat aku. Drestan tak mendengar, atau mungkin pura-pura tidak mendengar. Dan malam itu, Aurelia tidur tanpa air mata. Bukan karena ia tak lagi sedih, tapi karena hatinya sudah mati rasa. Besoknya, saat mobil jemputan menjemput ke bandara, Drestan tak terlihat. Entah sengaja atau tidak. Yang jelas, kepergian itu terjadi tanpa pamit, tanpa lambaian, dan tanpa mata yang menatap kepergiannya. Seperti cinta yang pergi, tanpa pernah benar-benar dimiliki. Di seberang samudra, di kota Praha yang anggun dan mistis, Aurelia Tirta mulai memasuki lembaran baru dalam hidupnya. Setibanya di sana, udara dingin berganti dengan keharuman pesona Eropa yang selalu berhasil membuat hatinya bergemuruh, meski dalam diam. Meskipun jauh dari hingar-bingar kota Jakarta, bayang-bayang kepedihan masa lalu masih kerap menyelinap dalam setiap langkahnya. Di antara gedung-gedung bersejarah dan jalan setapak berbatu, Aurelia mencoba menyembuhkan luka hati yang kian menganga sejak perpisahannya dengan kota asalnya. Hari pertama di Praha dilalui dengan keheningan yang mendalam. Aurelia menyewa sebuah apartemen kecil di kawasan tua kota, tempat di mana setiap sudut bercerita tentang kisah cinta, kehilangan, dan harapan yang terlupakan. Di jendela apartemennya, terlihat langit senja yang menyelimuti kota dengan rona jingga lembut, seolah mengisyaratkan bahwa setiap akhir pasti mendahului sebuah awal. Namun, di balik keindahan itu, hatinya tetap pilu. Kenangan akan tatapan dingin Drestan menghantui setiap detik. Bak bayang-bayang yang selalu ada meskipun sinar mentari mencoba mencairkannya. Sementara itu, jauh di tanah air, Drestan Atmaja merasa ada kekosongan yang tak terelakkan sejak kabar kepergian Aurelia tersebar. Setiap pagi, ia terbangun dengan perasaan tak menentu, terjebak antara tugas profesional dan kerinduan pribadi yang makin meradang. Di markas pengawalan, Drestan terlihat lebih murung dari biasanya. Matanya yang biasanya tajam kini tampak lelah menatap layar monitor, seolah mencari jawaban atas kekosongan yang menghantuinya. Meskipun sikapnya masih menjaga formalitas, di balik wujud kaku itu tersimpan rasa penyesalan dan harapan yang kian menipis. Suatu pagi, ketika kabut tipis menyelimuti kota, Drestan membuat keputusan yang berani. Dengan surat izin khusus dari atasan, ia memutuskan untuk meninggalkan rutinitas pengawalan yang telah lama ia jalankan dan mengungkapkan perasaannya. Dengan langkah pelan, ia menjejaki perjalanan menuju Praha, kota yang selama ini hanya terlintas sebagai tujuan pengganti, namun kini berubah menjadi tempat perwujudan keberanian dan penyesalan. Di pesawat, pikirannya dipenuhi ingatan akan senyum Aurelia saat ia mengumumkan keinginannya kuliah di Eropa. Seketika, tatapan dinginnya yang biasa tampak profesional, berubah menjadi riak emosi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Di Praha,
Waktu seolah berjalan dengan irama yang berbeda. Aurelia sibuk dengan perkuliahan dan mencoba menata kembali hidupnya yang sempat hancur. Ia menghadiri kelas-kelas seni rupa, berpadu dengan seni dan sejarah yang mengisi relung jiwanya. Namun, meskipun dikelilingi oleh keindahan akademik dan arsitektur yang memesona, bayang-bayang Drestan tidak pernah benar-benar pergi. Kadangkala, saat ia berjalan di trotoar berbatu yang lengang, ia seakan mendengar suara langkah kaki yang akrab, langkah seseorang yang dulu sangat berarti baginya. Di sebuah kafe kecil yang terletak di sudut kota, takdir akhirnya mempertemukan mereka kembali. Suasana kafe yang hangat dengan lampu kuning temaram dan alunan musik klasik menciptakan atmosfer intim. Aurelia sedang duduk sendiri di meja dekat jendela, menatap secangkir kopi yang mengepul, ketika pintu kafe terbuka perlahan. Hatinya berdebar saat melihat sosok tinggi dan berwajah tegas itu. Drestan, yang kini tampak lebih lelah namun memancarkan kehangatan yang asing baginya. Wajah yang dahulu selalu datar kini terlukis ragu-ragu dan sesekali, ada kilasan penyesalan yang tidak bisa disembunyikan. Drestan menghampiri meja Aurelia dengan langkah ragu, namun penuh tekad. "Aurelia," ucapnya pelan sambil menatap mata gadis itu, seakan ingin menghapus segala jarak yang pernah terjalin. Suasana hening sejenak, hanya diselingi denting sendok yang bersentuhan dengan gelas. Semua tamu di kafe seolah ikut terdiam menyaksikan pertemuan yang syarat makna itu. Aurelia, yang masih berusaha menutupi perasaannya, tersentak oleh kehadiran Drestan yang terlalu nyata. Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya, hampir tak mampu mengendalikan emosi dalam nadanya. Drestan menarik napas panjang sebelum menjawab, "Aku tak tahan lagi, Aurelia. Aku tak tahan melihatmu pergi dan hatiku hancur. Aku tahu aku telah lalai, dan mungkin semua ini terlalu terlambat, tapi aku ingin memperbaikinya." Ucapannya begitu sederhana namun syarat arti. Dalam sekejap, pelayan kafe mendekat untuk mengisi pesanannya, namun percakapan itu telah terhenti. Suasana kafe pun seakan menjadi saksi bisu pergolakan antara dua jiwa yang bertaut, antara rasa rindu dan ketakutan yang tak terucapkan. Aurelia mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Di benaknya, kenangan manis masa lalu terpadu dengan kepedihan yang membuatnya bertanya-tanya, apakah cinta bisa bangkit kembali dari perpisahan? Ia merasakan getaran dalam dadanya, seakan setiap detak jantungnya mengajukan pertanyaan yang tak bisa dijawab, apakah aku masih berhak untuk dicintai? Drestan, yang sebelumnya tampak tegar, kini menyuarakan penyesalan. "Aurelia, setiap detik aku teringat senyummu. Setiap saat aku menyesali sikapku yang terlalu membeku. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku di sini, siap untuk menjadi lebih baik. Aku mencintaimu dengan sepenuh hati." Suaranya lembut namun tegas, mengalir seperti air yang berusaha mengikis bebatuan keras di tepi sungai. Dalam keheningan yang semakin pekat, Aurelia tercengang. Perasaannya campur aduk, antara keraguan karena luka yang pernah menganga, dan sinar harapan yang perlahan mulai menembus gelapnya masa lalu. Ia mengenang semua saat di mana Drestan yang dingin itu tak pernah menunjukkan kemanusiaannya, dan kini hadir dengan keberanian yang membuatnya tersentak. "Drestan, kenapa baru sekarang? Mengapa kamu baru menyadari semua ini?" gumamnya, suara tersendak antara penyesalan dan keterbukaan hati. Di kafe itu, waktu seolah berjalan lambat. Angin dingin dari luar menyentuh lembut jendela, menyaksikan dua jiwa yang berusaha menata harapan di tengah puing-puing kenangan. Drestan mendekatkan diri lebih dekat, menyentuh tangan Aurelia dengan lembut. "Aku tahu mungkin aku telah mengkhianati kepercayaan yang pernah kamu berikan, tapi beri aku kesempatan untuk membuktikan bahwa cinta tak pernah benar-benar padam. Aku rela berubah demi kamu." Ucapnya, seolah mengusik hati yang sudah lama tertidur. Aurelia terdiam. Air mata mulai mengalir di pipinya, tidak semata karena sedih, melainkan karena keharuan yang mengikis duri-duri luka yang selama ini ia pendam. Ia melihat dalam mata Drestan, melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi, sebuah jiwa yang rapuh, terpuruk dalam kesendirian,
namun masih menyimpan secercah harapan. Perlahan, ia meraih tangan Drestan, seolah menandakan bahwa meski terluka, ia siap memberikan kesempatan pada kebahagiaan. Di luar jendela, lampu kota Praha terus berkedip, menandai malam yang tak akan terlupakan. Di kafe itu, dua insan bertemu kembali, dengan kerinduan yang terpendam dan luka yang perlahan sembuh. Meskipun masa lalu tak dapat diulang, ada secercah harapan bahwa masa depan akan menghadirkan sinar baru. Di antara secangkir kopi hangat dan percakapan yang penuh makna, Drestan dan Aurelia mulai menulis babak baru dalam kisah hidup mereka. Kisah tentang cinta yang datang dari keberanian untuk berubah dan kerelaan untuk memaafkan. Saat malam berganti pagi, pertemuan itu seolah menjadi titik balik. Drestan, yang sudah lama menahan perasaan, akhirnya menunjukkan bahwa di balik ketegasan tugasnya, tersimpan kehangatan cinta yang tulus. Dan Aurelia, yang pernah lelah karena kegetiran, perlahan menemukan kembali keyakinan bahwa setiap hati yang terluka memiliki kesempatan untuk sembuh dan mencintai lagi. Meski jalan menuju pemulihan tidak mudah, di kota yang romantis ini, mereka berdua bersumpah untuk berjuang menata kembali cinta yang sempat pudar, demi masa depan yang lebih cerah dan bebas dari bayang-bayang penyesalan. Pagi di Praha membawa aroma bunga yang segar bercampur embun musim semi. Di balkon kecil apartemennya, Aurelia berdiri diam, menatap langit yang memerah perlahan. Di balik rona wajahnya yang teduh, ada pertarungan batin yang tak kunjung selesai. Kehadiran Drestan kembali dalam hidupnya mengobrak-abrik perasaan yang sudah ia coba kubur dalam-dalam. Ia pernah berharap, lalu ditolak. Dan kini saat perasaan itu sudah berubah menjadi luka, pria itu hadir dengan pengakuan cinta yang datang terlambat. Malam sebelumnya di kafe, kata-kata Drestan masih terngiang di telinganya. Aku mencintaimu, Aurelia. Bukan sebagai seseorang yang harus kujaga, tapi sebagai seseorang yang telah lama kucintai diam-diam. Ucapan itu sederhana, tapi menusuk. Ia menangis setelahnya, tapi bukan karena bahagia. Justru karena bingung. Luka di hatinya belum sembuh. Dan luka itu ditorehkan oleh orang yang kini memohon untuk disembuhkan oleh tangan yang sama. Drestan tinggal di Praha. Bukan sebagai pengawal, bukan sebagai tamu kedutaan, tapi sebagai lelaki yang ingin memperjuangkan cinta. Ia menyewa kamar kecil di gedung apartemen yang sama, hanya satu lantai di bawah tempat Aurelia tinggal. Setiap pagi, ia membeli roti dan susu, meletakkannya diam-diam di depan pintu Aurelia. Ia tidak memaksa masuk, tidak menuntut balasan. Ia hanya hadir, menunggu, membuktikan. Selama 2 minggu, Aurelia membiarkannya begitu. Tak satu pun dari kiriman itu ia sentuh. Tapi ia selalu melihatnya. Diam-diam. Setiap pagi ia mengintip dari balik tirai dan melihat Drestan berdiri sebentar di depan pintu. Lalu pergi dengan langkah pelan. Pria itu sudah tidak lagi mengenakan jas pengawal. Hanya mengenakan jaket coklat tua dan jeans gelap. Tampak lebih manusiawi, lebih rapuh, dan entah kenapa, lebih nyata. Namun luka di hati Aurelia tidak mudah sembuh. Ia mulai mengalami gangguan tidur, kecemasan, dan mudah lelah. Di kampus, konsentrasinya menurun drastis. Suatu hari, di tengah kelas, ia jatuh pingsan. Semua mahasiswa panik. Ia dibawa ke klinik kampus dan langsung diberi perawatan intensif. Diagnosa dokter menyebutkan bahwa kondisi Aurelia menurun bukan karena penyakit fisik, tapi tekanan emosional yang berlarut. Kabar itu membuat Drestan kalut. Ia datang ke klinik dengan mata merah, rambut acak-acakan, dan jaket yang belum sempat dilepas. Ia menunggu di luar ruangan dengan cemas, berjalan bolak-balik, berdoa dalam hati. Saat akhirnya Aurelia sadar, ia melihat pria itu duduk di kursi dengan kepala tertunduk, menggenggam kedua tangannya seperti sedang menahan amarah pada dirinya sendiri. Drestan, panggilnya lemah. Pria itu berdiri kaget, lalu mendekat. Aurelia, kamu nggak apa-apa? Aku minta maaf. Ini semua salahku. Aurelia hanya tersenyum kecil. Kamu belum tentu penyebabnya.
Tapi kamu bagian dari luka yang belum selesai. Drestan duduk di sisi ranjangnya, memegang tangan Aurelia pelan. Kalau aku bisa, aku mau ambil semua rasa sakit itu. Aku nggak akan pergi sampai kamu benar-benar sembuh. Bukan cuma tubuhmu, tapi juga hatimu. Aurelia menatapnya lama. Ada kehangatan di sana yang dulu tak pernah ia temukan. Drestan kini bukan lagi sosok dingin tanpa emosi, tapi pria yang berani merendahkan egonya demi sebuah penyesalan. Aku masih takut, Drestan, bisiknya. Aku juga, jawab Drestan jujur. Tapi kita bisa takut bareng-bareng dan sembuh bareng-bareng. Hari-hari setelahnya diisi dengan perawatan dan kebersamaan. Drestan membacakan buku untuk Aurelia, menemaninya di taman belakang klinik, bahkan memasakkan sup hangat saat malam turun. Hubungan mereka tak lagi dibangun dari rasa penasaran atau obsesi, tapi dari kejujuran, luka, dan harapan. Perlahan, Aurelia mulai membuka hati, bukan karena Drestan memohon, tapi karena ia mulai percaya lagi pada cinta. Suatu malam, saat udara Praha mulai menghangat, mereka duduk di balkon apartemen Aurelia. Di langit, bulan bersinar redup ditemani bintang-bintang kecil yang seperti saksi diam percakapan mereka. Suasana sunyi, hanya ada suara detak jantung yang saling bersahutan dalam diam. Drestan, ucap Aurelia lirih, kalau kamu mencintaiku dulu, kenapa kamu tidak bilang? Drestan menatapnya lekat-lekat. Karena aku terlalu takut menghancurkanmu dengan rasa yang kupendam. Aku pikir, kalau aku tetap dingin, kamu akan pergi dan hidupmu akan lebih baik. Tapi ternyata justru sikapku yang menyakiti. Aurelia mengangguk pelan. Ia mengerti kini. Kadang cinta yang dipendam terlalu lama berubah menjadi luka. Tapi luka itu juga bisa berubah menjadi kekuatan jika diberi kesempatan untuk sembuh. Dalam keheningan itu, Drestan perlahan menyentuh pipi Aurelia. Ia menatap gadis itu dalam, memastikan bahwa tak ada paksaan, hanya perasaan. Lalu, seperti adegan yang selama ini hanya ada dalam bayangan mereka masing-masing, bibir mereka bertemu dalam ciuman lembut yang penuh rasa takut dan harapan. Bukan ciuman penuh nafsu, melainkan penyembuh luka yang perlahan tertutup. Malam itu, tak ada janji. Tak ada kata, selamanya, atau, kita pasti bisa. Tapi keduanya tahu, bahwa mereka telah saling memilih, setelah sebelumnya saling mengabaikan. Beberapa minggu kemudian, Drestan kembali ke Indonesia untuk menyelesaikan tugas administrasi dan melepaskan status pengawalnya. Ia tak ingin kembali sebagai penjaga, tapi sebagai pasangan yang setara. Aurelia menunggu dengan hati yang utuh. Bukan lagi karena cinta yang memohon, tapi karena cinta yang pantas diperjuangkan. Saat Drestan kembali ke Praha dengan wajah cerah dan langkah pasti, Aurelia menyambutnya di bandara dengan senyum yang telah lama hilang. Mereka tak banyak bicara, hanya saling menatap lama, seolah mengatakan, "Kini aku memilihmu, bukan karena kamu harus, tapi karena kamu mau." Di kota yang pernah menjadi pelarian, cinta mereka kini menjadi tujuan. Bukan lagi tentang siapa yang menjaga, siapa yang dikejar, tapi tentang dua orang yang sama-sama belajar bahwa kadang cinta yang datang terlambat, justru yang paling tulus.